Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur kita lagi boleh bersama-sama dalam program bertumbuh dalam kasihnya dari Gereja Masihi Advent hari ke-7 daerah Conference Pinasa melalui belajar sekolah Sabat bersama. Kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-11 dengan judul Merindukan Tuhan di Sion. Ayat hafalan kita di dalam Mazmur 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sebelum kita melanjutkan belajar sekolah Sabat bersama, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Dan tak kalah kami mau dekat dengan Tuhan, dengan belajar sekolah Sabat bersama, terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti dan menghidupkan pelajaran sekolah Sabat ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat, firman yang telah menjelma menjadi manusia. Sion adalah nama gunung, tempat atau Jebus atau Yerusalem. Berada yang dikenal juga dengan nama Sion. Sejak Daud menaklukkannya, Sion kemudian disebut sebagai kota Daud. Ini kita bisa baca dalam 2 Samuel 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Seiring berjalannya waktu, Sion digunakan sebagai nama untuk menyebut seluruh kota Yerusalem, termasuk kawasan Bait Suci atau bahkan seluruh bangsa Israel. Dalam Mazmur, Sion disebutkan sebanyak 38 kali. Kota ini menonjol sebagai tempat bersemayamnya Allah. Tempat ia mengirimkan pertolongan dan keselamatan. Jika kita ingin bertemu Tuhan, marilah kita pergi ke Sion. Di sana Tuhan menerima pujian. Di sana orang-orang yang ditebus akan berada bersama anak domba Allah. Hal-hal yang kita akan pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 ini adalah pengadilan Sion, kedamaian Sion, mereka yang lahir di Sion, perlindungan Sion, gunung Sion yang tak tergoyahkan. Mari kita lihat tentang pengadilan Sion. Kita boleh baca itu di dalam Mazmur 84. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, siapakah yang datang ke Sion? Siapakah yang bahagia di sana? Bagaimana ketindakan mereka yang pergi ke sana? Siapa yang datang ke istana Sion? Mereka yang sangat mendambakannya. Siapa yang bahagia di sana? Mereka yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Mereka yang percaya pada Tuhan dan ingin mengikutinya. Bagaimanakah tindakan mereka yang pergi ke Sion? Mereka mengubah kesedihan menjadi berkah. Mereka tumbuh setiap hari dalam kuasa Allah. Karena tidak ada manusia yang secara fisik dapat berada di pelataran Sion, tempat tinggal Allah yang di sorga. Tuhan telah memberikan kita doa sebagai sarana untuk berbicara dengannya dan menyampaikan permohonan kita. Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan bagi kita, matahari yang sinarnya memancarkan berkat dan perisai perlindungan. Selanjutnya, perdamaian di Sion. Itu kita bisa baca di dalam Mazmur 122. Mazmur 122 termasuk dalam kelompok Mazmur yang disebut Mazmur bertahap, kenaikan atau pesiara. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan ketika sekelompok pesiara pergi ke Yerusalem untuk merayakan festival tahunan. Saat mereka mendaki gunung Sion, para pesiara bersorak gembira. Yerusalem, kami sekarang berada di dalam gerbangmu. Mazmur 122 ayat 2. Saat mereka pergi ke Sion, semua orang memuji Tuhan. Ini juga merupakan waktu untuk menyelesaikan masalah peradilan dan mencari keadilan. Namun yang paling menonjol dalam Mazmur 122 adalah doa untuk perdamaian. Doa untuk damai sejahtera.
damai untuk mendapatkan istirahat, damai untuk hidup rukun. Mereka yang bergembira karena bertemu dengan Tuhan akan mencari kebaikan bagi gerejanya. Selanjutnya, mereka yang lahir di Sion. Apa maksud daripada topik ini? Dalam Mazmur 87 ayat yang kelima. Dia berbicara tentang siapa mereka yang lahir di Sion. Di masa lalu Tuhan menetapkan tempat-tempat tertentu di mana orang-orang berkumpul untuk beribadah. Di antara tempat-tempat ini terdapat Silo, namun harus dihancurkan karena kejahatannya. Setelah bait suci dibangun dan Sion meliputi Gunung Moria, tidak ada tempat yang dapat mengajarkan rencana penebusan yang lebih baik. Karena itu hal-hal yang mulia telah dikatakan tentangmu, hai kota Allah. Keselamatan yang berasal dari Sion menarik orang-orang dari segala bangsa. Semua orang yang menerima keselamatan ini akan dicatat sebagai orang yang lahir di Sion. Pujian muncul ketika memikirkan Sion. Gunung Sion adalah batu yang dijadikan gunung dan memenuhi bumi. Di gunung itu kita akan lahir, di atasnya akan tinggal selama-lamanya. Mereka yang datang mencari keselamatan dan yang mendapatkan keselamatan, merekalah yang disebut lahir di Sion. Perlindungan Sion dalam Mazmur 46 menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul di sekitar kita. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan yang nyata dalam kesusahan. Orang yang tidak mengenal Tuhan bertindak gegabah sehingga menimbulkan malapetaka dan peperangan. Namun Tuhan mempunyai kemampuan untuk menghentikan peperangan ini dan bertindak ketika menghadapi bencana-bencana. Sebagaimana ayat-ayat di dalam Mazmur 46 yang memberitahu kita tentang perlindungan Tuhan tersebar ke seluruh Mazmur pasal 46. Tuhan memperlihatkan kuasa perlindungan di sana sini melalui informasi Mazmur 48. Namun kita harus menunggu saat yang pasti ketika Tuhan akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sementara itu kita diberikan kepastian bahwa Allah dari tempat kudusnya memberi kita kehidupan dan meminta kita untuk menunggu dengan sabar, menjaga persekutuan kita dengannya. Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu jelas sekali dalam Mazmur 46 ayat 10 bagian A. Selanjutnya, Gunung Sion yang tak tergerak. Ini dalam Mazmur 125. Kelasmus dalam Mazmur 125 menunjukkan kepada kita sebuah pengajaran yang luar biasa. Mereka yang percaya kepada Tuhan tak tergoyahkan. Tuhan selalu berbuat baik kepada umatnya. Kejahatan tidak akan selalu berkuasa. Janganlah kita berhenti percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu berbuat baik kepada umatnya. Jika kita berhenti percaya, kita akan menjadi hancur. Mazmur 125 ayat 5. Adapun orang-orang yang menyimpang ke jalan-jalan yang sesat, maka Tuhan akan menuntun mereka keluar bersama dengan para pelaku kejahatan. Tetapi damai sejahtera akan menyertai Israel. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, pelajaran yang ke-11 ini sesuatu yang boleh membuka hati dan pikiran kita untuk menjadikan Yesus sebagai tempat kita berlindung, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, menjadikan Yesus dalam kehidupan yang telah memberi teladan bagi kita dan melakukan apa yang Ia perintahkan. Seorang penulis Kristen, Ellen G. White, dalam bukunya God's Amazing Grace Agustus 31, jika mata tunggal, jika diarahkan ke surga, cahaya surga akan memenuhi jiwa dan hal-hal duniawi akan tampak tidak penting dan tidak menarik. Tujuan hati akan diubahkan. Nasihat Yesus
akan diindahkan. Pikiran Anda akan tertuju pada pahala besar berupa kekekalan. Semua rencanamu akan dibuat dengan mengacu pada masa depan, kehidupan abadi. Agama Alkitabiah akan terjalin dalam seluruh kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Kiranya pelajaran ini akan membawa kita lebih dekat dengan Yesus dan membuat kita setia sampai Yesus datang menjemput kita untuk hidup yang kekal. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, serta Roh penghibur sejati agung kami. Kami mau bersyukur dan memuji Tuhan untuk pelajaran yang begitu indah. Merindukan Sion. Dan biarlah hati kami merindukan Sion, karena Yesus ada di sana. Karena tempat itu kami akan tinggal bersama dengan Yesus. Dan kami akan menjadi warga negara kota Allah. Biarlah kami akan lebih semangat membagikan kebenaran ini kepada banyak orang, sambil kami menjaga kesetiaan kami untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku dalam berkat kesehatan, berkat materi, berkat kesehatan, bahkan terlebih khusus berkat-berkat rohani. Karena kami berdoa dan menyambut berkat-Mu. Dan berterima kasih untuk semua jawaban doa. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.